up dari Pak Hasim yang begitu luar biasa, Bapak Ibu, yang saya merasa saya belum sehebat itu, Bapak Ibu, yang masih perlu saya perbaiki, yang jadi dari saya sebagai leader, bagaimanapun Bapak Ibu, saya meminjam tangan dan 2 jempol ya kepada top leader kita yang luar biasa, yang senantiasa membina kita dari nol, Bapak Ibu ya, dari kita pertama kali mengenal Riway ya sampai seperti hari ini ya. Saya pinjam 2 jempol Bapak Ibu untuk berterima kasih pada Hasim. Pak Hasim, thank you Pak Hasim. Oke, Bapak Ibu ya, perkenalkan nama saya Antono. Ya, kita semua di sini semua member ya Bapak Ibu ya. Semua sudah bergabung di Riway. Nah, Bapak Ibu, ya. Kita hari ini adalah hukum ABC, Bapak Ibu. Ya, hukum ABC ini adalah sebuah hukum yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya, harus kita kuasai. Ya, bukan hanya pahami, bukan hanya kuasai, Bapak Ibu, tetapi harus kita praktekkan juga. Kadang Bapak Ibu ya, pernah nggak Bapak Ibu yang sudah bergabung di Riway, kadang merasa sulit sekali kita untuk meyakinkan teman kita, itu sulit sekali, betul nggak Bapak Ibu? Untuk meyakinkan orang yang selama ini ya berjuang yang selama ini dari kecil sampai dewasa atau sekolah bareng kita yang bermain, meyakinkan mereka itu sangat sulit. Alami, semakin dekat orang tersebut dengan kita, semakin sulit kita yakinkan. Banyak orang setelah bergabung di Riway, Bapak Ibu, dia merasa betul ya kata leader kita ingin yakinkan orang yang dekat dengan kita, itu tidak gampang. Tetapi kita lebih gampang untuk meyakinkan orang yang ada jarak dengan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, disinilah perlu kita terapkan hukum ABC ini. Ya, hukum ABC ini untuk kita lebih mudah dalam meyakinkan orang yang ingin kita yakinkan, Bapak Ibu. Terutama pertama orang dekat kita. Kalau kita punya kemampuan tidak bisa meyakinkan orang dekat kita, kita harus gunakan hukum ABC ini, Bapak Ibu. Kemudian, ya banyak proses jaringan, closing kita harus cari orang seperti apa, cari orang yang gampang kita pengaruhi. Bapak Ibu percayalah, di bisnis Riway, orang yang gampang kita pengaruhi, biasanya orang tersebut dia punya kemampuan di atas kita. Bapak Ibu, orang tuanya kita, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, kalau kita ingin sukses di bisnis jaringan, khususnya Riway internasional, Bapak Ibu, kita harus mampu mempengaruhi orang yang kemampuannya di atas kita. Contoh Bapak Ibu, kita yang sekolahnya tidak tinggi, ya, kita harus bisa mempengaruhi orang-orang yang sekolahnya tinggi yang berada dalam tim kita, Bapak Ibu. Kita yang kemampuan belajarnya lambat, kita harus bisa mempengaruhi orang-orang yang kemampuan belajarnya cepat. Kita yang ekonomi kita rata-rata, Bapak Ibu, di bawah rata-rata, kita ingin sukses, kita harus pengaruhi orang yang ekonominya di atas kita. Nah, tentu Bapak Ibu, untuk mempengaruhi orang yang kemampuannya di atas kita, dengan menggunakan kemampuan kita, Bapak Ibu, tidak bisa. Ya, Bapak Ibu perlu pahami, kita ingin meyakinkan atau mempengaruhi orang-orang yang kemampuannya di atas kita. Ya, kemampuan apa itu dari segala kemampuan yang baik itu sekolah, pendidikan, kemudian ekonomi, ya, kemudian pergaulan, kita ingin pengaruhi mereka, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Ya, kalau kita menggunakan kekuatan sendiri, Bapak Ibu, biasanya kita akan terpental. Ya, jadi kita harus menggunakan hukum ABC ini. Hukum tahu Bapak Ibu. Ya, punya aktivitas sehari-hari ada pada hukum ABC. Ya, itu juga sebagai aturan ABC atau sebagai tee-up, Bapak Ibu ya. Jadi aturan ABC ini atau hukum ABC ini juga dikenal sebagai tee-up. Tee-up itu maksudnya apa? Kenapa ada angka 1 T, ada angka T-nya itu, Bapak Ibu ya. T itu adalah muncul dari mana? A dan B ya, saya tidak bisa B berada di atas di kanan, ya, Bapak Ibu. A dan C, Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini ada B. Jadi B ini adalah jembatan. Jika dihubungkan
ABC-nya dia akan menjadi huruf T. Makanya namanya T up, ya, bukan A up, B up atau C up, tapi T up, ya, bukan 7 up juga, ya. Jadi T up itu ada asal usulnya Bapak Ibu, yaitu antara A dan C ada seorang penghubung yaitu B. Nah Bapak Ibu, T up ini tujuannya untuk apa? Untuk membangun hubungan seseorang. Kalau kita bicara bahwa yang di T up itu adalah orang. Nah Bapak Ibu, ABC itu, ya, A itu apa? A itu adalah advisor atau konsultan Bapak Ibu. B itu apa? B itu adalah bridge atau jembatan. Oke, C itu adalah customer atau orang yang ingin kita pengaruhi Bapak Ibu. Oke, di sini saya ambil contoh, ya. A adalah leader saya. B adalah saya Bapak Ibu. Dan C adalah Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? A adalah leader saya. B adalah saya, yaitu jembatan. Dan C adalah Bapak Ibu yang kita anggap sebagai orang yang baru. Oke, orang yang belum bergabung di sini. Nah Bapak Ibu, antara A dan C, dia tidak saling kenal Bapak Ibu. Ya, A dan C tidak saling kenal. Ya. Dia harus ada seorang penghubung. Penghubung itu siapa? Penghubung itu adalah saya, yaitu jembatan. Antara Bapak Ibu dan leader saya tidak saling kenal. Oke, jadi perlu seorang penghubung. Penghubung itu adalah saya, Bapak Ibu. Oke, nah A itu tentu ya, konsultan itu atau advisor itu tidak semata-mata seorang leader atau upline kita, Bapak Ibu ya. Tidak mesti dia itu upline kita. Bisa jadi dia adalah crossline kita, bisa jadi dia adalah downline kita. Ya, siapapun bisa menjadi A, Bapak Ibu. Oke? Upline boleh. Oke, kalau kita bicara orang Bapak Ibu ya. Upline boleh, crossline boleh. Kemudian downline juga boleh Bapak Ibu. Tetapi ingat, orang tersebut dia harus positif. Ya, jangan Bapak Ibu menggunakan seorang konsultan yang negatif Bapak Ibu. Paham ya? Jadi konsultan kita kalau dia berupa upline atau berupa orang Bapak Ibu, dia adalah harus orang yang positif. Tidak penting apakah dia itu upline, crossline, ataupun downline. Oke, nah kemudian dia juga bisa berupa data, Bapak Ibu. Ya, berupa data. Dia juga bisa berupa apa? Alat. Alat. Dia juga bisa berupa, dia juga Bapak Ibu percaya nggak kalau setelah pulang buku itu masuk tong sampah, betul nggak? Atau DVD NDO, Bapak Ibu ini DVD kamu pulang lihat, DVD ini sangat bermanfaat. Kira-kira pulang lihat nggak Bapak Ibu? Dia tidak akan lihat. Ya jadi setelah kita memprospek seseorang, sharing pada seseorang Bapak Ibu, ya itulah kenapa di NDO ada katakan bahwa kita harus meninggalkan sebuah ya sesuatu yang harus kita tinggalkan untuk calon kita Bapak Ibu. Ya jadi dan sebelum kita meninggalkan sesuatu ini kita harus jual. Kita harus jual nilainya Bapak Ibu. Oke. Kita punya majalah. Sebelum kita berikan kepada calon kita, teman kita, orang yang ingin kita yakinkan Bapak Ibu, kita harus bilang, ini adalah buku terakhir saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pastikan buku yang Bapak Ibu pinjam kepada teman Bapak Ibu, bukunya itu semakin tidak dilihat. Ya, jadi Bapak Ibu buku itu harus benar-benar sudah kusut lah ya istilahnya. Buku itu sudah kusut, sudah kotor, berarti buku ini sering dilihat. Bapak Ibu harus bisa menjual nilai buku ini. Ya, saya hanya punya satu. Banyak sekali orang yang setelah mempelajari, melihat ya kisah latar belakang orang-orang yang ada dalam buku ini dan perusahaan ini, mereka punya kehidupan berubah total. Ya, mereka punya kehidupan berubah total.
Jadi buku ini saya hanya punya satu. Saya pinjam kepada kamu 2 hari saja. Ya, saya hanya pinjam kamu 2 hari. Tolong 2 hari ini kamu lihat. Karena kalau tidak masih ada teman saya yang ingin meminjam. Jadi Bapak Ibu ingat, walaupun buku di bagasi atau di laci Bapak Ibu penuh, tetap harus bilang apa? Yang terakhir. Dan usahakan, ya kalau kita ada bawa buku banyak di mobil, jangan sampai dia kelihatan, oh bukumu masih banyak ternyata. Ya, jadi kita harus bisa menjual nilai. Supaya apa? Supaya dia pulang ke rumah, Bapak Ibu. Dia benar-benar melihat. Kalau kita tidak memberi nilai kepada peralatan ini, Bapak, biasa pulang ke rumah akan masuk tong sampah. Seperti apa, Bapak? Bapak Ibu pergi ke mall. Bapak Ibu pergi ke mall, kita akan temu orang-orang yang contoh dari perumahan, dia akan bagi brosur. Karena brosurnya itu bagus sekali, Bapak Ibu. Ya, seperti kita di Jakarta, kalau kita lihat brosur perumahan itu, Bapak Ibu, apartemen itu bukunya itu bagus sekali. Tapi dia tidak kita pergi lihat-lihat, Bapak Ibu. Kebanyakan setelah kita ambil, Bapak Ibu, kita tidak akan lihat. Kenapa? Karena bagi kita tidak ada nilainya. Kita pulang, ya kadang masuk tong sampah. Kalau di hotel, ya taruh di hotel. Pulang kita nggak pernah bawa, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Ya, jadi kita harus bisa memberi nilai, Bapak Ibu. Oke, kemudian men-up seseorang, Bapak Ibu. Ya, menjual nilai seorang leader kita. Ingat, jangan menjual nilai leader kita di depan calon kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena selama ini saya melihat banyak yang salah. Banyak yang salah, Bapak Ibu. Salahnya di mana? Dia menjual nilai seorang leader. Di saat kita dan calon sedang berhadapan, Bapak Ibu. Maka leader tersebut akan menjadi kaku, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menjual nilai leader kita, caranya bagaimana, Bapak Ibu? Contoh hari ini atau besok lah. Ya besok Bapak Ibu ingin membawa calon Bapak Ibu. Bapak Ibu ada sekarang Bapak Ibu adalah jembatan ya, Bapak Ibu adalah B ya. Bapak Ibu ingin meminjam kekuatan upline Bapak Ibu untuk mempengaruhi calon Bapak Ibu. Oke, berarti kalau besoknya ketemu, maka Bapak Ibu pasti hari ini sudah buat janji atau semalam sudah buat janji, betul nggak? Jadi Bapak Ibu harus bilang dengan calon Bapak Ibu, Pak Bu, besok ya, saya akan mengajak seorang teman, seorang yang selama ini saya sangat hargai, saya sangat respect kepada orang ini. Ya, saya sangat menghargai orang ini. Orang ini jujur ya, dia punya waktu itu sangat sedikit. Dia punya tim sangat besar. Oke, jadi orang ini saya sudah lobby dia berminggu-minggu. Dia kasih waktu saya besok jam 1 sampai jam 2, 1 jam aja. Jadi orang ini dia salah satu, kita contoh baru jam kerjanya yang caranya, yang keseriusannya dalam bisnis ini menurut saya di Pekanbaru nomor 1, nomor 2. Jadi orang ini Bapak, kalau Bapak Ibu kalau punya calon adalah Ibu kan, jadi Ibu ya, besok leader saya ini kalau seri, Ibu harus fokus. Kenapa? Karena waktunya tidak banyak. Orang ini punya jaringan di seluruh Indonesia. Ya, jadi yang kita hit up itu adalah leader yang ingin kita pinjam kekuatannya, Bapak Ibu. Jangan salah, Bapak Ibu ya. Jangan, banyak orang yang tidak paham yang di hit up itu siapa, Bapak Ibu. Yang di hit up itu adalah calonnya. Wih, Pak Antono, besok calon saya ini dia punya tanah itu besar di Barelang. Ya, dia punya rumah kos itu ada ratusan kamar. Kemudian ya dia punya, pokoknya yang di TIAP itu calonnya Bapak Ibu. Kalau saya dengar seperti itu, saya ciut duluan nggak Bapak Ibu? Saya ciut duluan Bapak Ibu. Antono, besok yang ingin yang kita ketemu ini, wah orangnya dia jenderal bintang 1. Kira-kira saya ciut nggak Bapak Ibu? Saya sebelum ketemu saya sudah takut duluan Bapak Ibu. Kenapa? Kan saya merasa orang ini lebih hebat daripada saya. Bagaimana saya bisa yakinkan beliau Bapak Ibu? Jadi jangan salah TIAP. Oke Bapak Ibu ya, jadi konsultan adalah upline, data, alat, tempat cara, atau fleksibel Bapak Ibu ya. Kemudian plan,
Pelanggan itu adalah C, Bapak Ibu ya, yaitu teman baru kita, pelanggan yang berpotensi atau calon-calon member kita yang belum aktif, yang kita ingin pengaruhi supaya aktif, Bapak Ibu ya. Kemudian jembatan itu adalah orang tengah, yaitu Bapak Ibu. Kalau barusan saya bicara itu jembatan itu adalah Bapak Ibu, orang yang menghubungkan, oke, yaitu kita ingin mempengaruhi calon kita dengan calon kenal, kita dengan leader juga kenal. Tetapi antara leader dengan calon tidak kenal. Maka kita sebagai orang tengah yaitu B, kita harus menjembatani, membuat jembatan di antara dua orang ini, Bapak Ibu. Oke, memperkenalkan antara A dan C. Tapi perlu diingat, di sini jangan salah, jangan menjual nilai C. Karena kalau Bapak Ibu menjual nilai C, maka C ini sudah tinggi. Ya, nilainya sudah tinggi, maka A akan sulit mempengaruhi. Bapak Ibu harus bisa menjual nilai A, baru bisa A mempengaruhi C. Paham Bapak Ibu ya? Jangan salah jual. Nah, 5 tindakan dasar ini memberikan informasi tentang C kepada si A, Bapak Ibu ya. Informasinya ya tadi nama. Bapak Ibu perlu tahu, Bapak Ibu perlu ya menyampaikan nama calon Bapak Ibu kepada downline apa, orang yang ingin Bapak Ibu pinjam kekuatannya, orang yang ingin Bapak Ibu minta bantu. Oke, kalau kita di sini kita bicara orang, ya. A-nya ini adalah orang, ya. A-nya ini bukan acara atau peralatan. A ini adalah orang. Maka Bapak Ibu sebagai B, Bapak Ibu harus memberikan informasi data tentang si C kepada si A. Ya, mulai dari nama, pekerjaan, kemudian umur Bapak Ibu. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena seringkali Bapak Ibu ya, kalau kita ketemu di lapangan, kalau kita tidak tahu si C ini dia punya pekerjaan itu apa, kadang kita ingin tebak apakah dia seorang karyawan, kita takut salah Bapak Ibu. Kalau kita ingin bilang, oh usaha apa, kita takut dia merasa kita sedang meremehkan dia Bapak Ibu. Paham ya? Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Kemudian umurnya ya. Jika Bapak Ibu memberitahu umur, nah, kita sebagai orang atau sebagai leader yang ingin membantu Bapak Ibu lebih mudah. Kita tidak bisa menebak-nebak, betul nggak? Nanti salah tebak orangnya tersinggung pula. Masih 40 kita bilang, kayak 60 pula kan tersinggung dia Bapak Ibu. Ya, tapi kalau umurnya 50, mudah ya, kayak orang 40. Senang nggak dia Bapak Ibu? Dia kan senang. Ya, jadi Bapak Ibu penting Bapak Ibu yang memberikan nama paling penting Bapak Ibu, jangan sampai salah. Kemudian pekerjaan juga penting, kemudian umur. 3 hal ini Bapak Ibu. Kemudian jangan jangan seperti yang saya katakan tadi, jangan salah hiap, jangan di-tiap ini calonnya yang di-tiap. Oke? Itu tindakan yang pertama Bapak Ibu, yang paling dasar. Yang kemudian nah, Bapak Ibu men-tiap si A kepada si C. Oke, Bapak Ibu juga harus men-tiap dengan sangat pas. Jangan menjual nilai seseorang terlalu tinggi Bapak Ibu. Jangan menjual sampai si A ini bisa terbang. Terlalu tinggi, si A ini punya income 1 bulan miliaran. Yang tak ada pun ngomong sampai ada. Jangan Bapak Ibu. Ya, jadi tiap seadanya. Mungkin banyak orang berpikir, leader saya belum star, oh gimana tiap? Leader saya baru Diamond 1 star, Diamond 2 star. Leader saya belum Pegasus, belum tim ini, bagaimana tiap? Bapak Ibu, ya, di sini jangan salah. Yang di tiap itu bukan segi peringkat. Ya, bukan semata-mata hanya di tiap itu peringkat, Bapak Ibu, jangan. Atau bukan hanya dari segi income yang di tiap. Oke, Bapak Ibu bisa mentiap apa? Bapak Ibu bisa mentiap dari segi sikap seseorang. Wah, leader ini dia baru bergabung 3 bulan. Tapi saya lihat dia punya kerja keras, dia punya sikap. Dia melebihi para senior-seniornya yang sudah 3 tahun di sini. Walaupun sekarang dia punya tim tidak besar, tapi saya yakin 3 atau 5 tahun ke depan orang ini akan jadi orang yang punya nama di Batam. Kira-kira kalau kita tiap seperti itu Bapak Ibu, ada nilai nggak orang tersebut? Walaupun dia belum Pegasus, walaupun dia belum tim elite Bapak Ibu, walaupun dia belum Diamond 3 star, calon kita melihat dia sudah ada nilai Bapak Ibu. Oke, jadi kita harus mentiap dengan sangat pas, jangan berlebihan. Oke, dan ingat Bapak Ibu, mentiap seseorang jangan dari income. Kenapa? Kalau kita tiap seseorang dari income, kasihan leader kita. Nanti dia diincar Bapak Ibu, pulang lewat jalan mana? Betul nggak? Atau kita, jam tangan yang dia pakai itu 500 juta. Nanti tangan leader kita putus Bapak Ibu.
Jadi jangan salah tee up. Oke, tee up dari sikap, dari jam terbang, dari keseriusan, dari kontribusi. Jangan tee up dari dia punya rekening. Oke, dan kemudian ya, A yang di tee up Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu adalah A, Bapak Ibu sudah di tee up oleh B. Bapak Ibu benar-benar harus menjadi A sesuai dengan apa yang di tee up. Jangan B men-tee up kita, wah leader ini begitu hebat, begitu hebat, begitu hebat, begitu hebat. Ya, kita keluar pakai celana, kita ketemu pakai celana pendek, pakai baju singlet Bapak Ibu. Atau sedang ngupil di sana. Setelah keluar, ya teman kita lagi di restoran lagi nunggu, ya, B sama A, B sama C, kita sebagai A datang lagi ngupil pakai celana pendek, pakai t-shirt. Ya kan nggak mirip. Ya, jadi di sini butuh kerjasama antara B dan A. Jangan salah Bapak Ibu ya. Oke, kemudian tindakan ketiga adalah bekerja sama. Bekerja sama, B harus bekerja sama apa Bapak Ibu? Contoh, A lagi sharing kepada C, kepada calon Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai B, Bapak Ibu harus mengangguk, kemudian tersenyum Bapak Ibu. Jangan pusat, jangan pasang muka masam. Kemudian merekam Bapak Ibu. Ini penting. Banyak leader kita, ya sebenarnya kalau bicara sharing Bapak Ibu, hukum ABC lah, NDO lah, sejak Zoom kita udah sharing puluhan kali. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu ada rekam? Rekam suara Bapak Ibu, ya, tidak mesti rekam video. Belajar, ulangi, belajar, ulangi. Oke, jadi Bapak Ibu harus buat rekaman, kemudian membuat catatan. Oke, ini tindakan ketiga yang harus dilakukan oleh B, jembatan. Oke, kemudian membuat reaksi yang menyenangkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sebagai C, sebagai B, Bapak Ibu harus apa? Antusias. Harus punya reaksi yang menyenangkan. Ya, setelah kelihatan happy, kelihatan menyenangkan. Jangan A kita lagi bantu kita untuk meyakinkan C. Kita di sana lagi termenung, kita di sana lagi muka masam, kita di sana lagi memasang apa reaksi yang tidak menyenangkan, akan mempengaruhi suasana Bapak Ibu. Oke? Tindakan keempat. Nah, tindakan kelima, membantu C ajukan pertanyaan Bapak Ibu. Setelah A, leader Bapak Ibu atau orang yang ingin Bapak Ibu, yang membantu Bapak Ibu untuk berbagi seri kepada C, kepada calon Bapak Ibu. Mungkin C ya, Bapak Ibu kadang kita ketemu orang. Ya, kita ketemu orang yang dia nggak ada respon Bapak Ibu. Betul nggak? Setelah contoh saya sebagai A Bapak Ibu, saya sharing pada calon Bapak Ibu. Setelah sharing selesai, saya orang ini tak ada respon. Dia hanya diam aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai B, Bapak Ibu harus membantu C untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa? Karena mungkin C masih segan. Dia mau tanya, dia masih segan. Bapak Ibu bisa bantu si C ini ajukan pertanyaan. Ya. Tunjukkan perhatian kepada C, Bapak Ibu. Oke? Membiarkan A bersepakat untuk transaksi. Ya, jadi kuncinya Bapak Ibu, B harus gembira. Sebagai jembatan Bapak Ibu adalah orang yang harus paling antusias. Ya, jangan Bapak Ibu ya, jangan Bapak Ibu bawa seseorang kepada leader Bapak Ibu untuk prospek, untuk bantu jelaskan. Bapak Ibu merokoklah di sana, Bapak Ibu teleponlah ke sana, Bapak Ibu nonton video lah, lihat Facebook, main game. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan jadi B seperti itu. Oke? Ya. Kemudian Bapak Ibu, jika Anda menjadi B dan Anda adalah B yang tidak bagus, seperti apa B yang tidak bagus Bapak Ibu? Ya mungkin kadang kita sebagai B kita tidak pernah merasa. Ya, tapi di sini saya kasih Bapak Ibu lihat, jika Bapak Ibu selama ini pernah melakukan hal ini, ya Bapak Ibu adalah B yang tidak bagus. Pertama, memotong pembicaraan. Pernah nggak memotong pembicaraan di saat leader Anda sedang menjelaskan kepada calon Anda? Kalau Bapak Ibu pernah, berarti Bapak Ibu adalah B yang tidak bagus. Maksudnya apa? Leader Anda lagi sharing, oh bukan gini. Anda yang potong, Anda yang lanjutkan. Nah ini adalah B yang tidak bagus Bapak Ibu. Harus ingat Bapak Ibu, di saat Anda sudah men-tee up si A, Anda sebagai B tidak boleh memotong pembicaraan si A, kecuali A sudah selesai. Paham Bapak Ibu ya? Yang kedua, B yang mempersulit Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu adalah seorang penengah, orang yang menjembatani, tapi Bapak Ibu malah mempersulit leader Anda.
berarti Anda adalah B yang tak bagus. Pernah nggak melihat kita bantu dia prospek, tetapi dia ajukan pertanyaan yang macam-macam yang mempersulit kita, Bapak Ibu? Pernah kan? Pernah ketemu leader seperti itu, berarti B yang tidak bagus, Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini kepada orang atau kepada leader Anda, ya, leader Anda bantu Anda prospek dan Anda malah mempersulit leader Anda adalah B yang tidak baik. Oke, jadi ini kadang kita perlu introspeksi, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah berbuat keluhan. Nah, ini sering terjadi, Bapak Ibu. Kita sudah sharing-sharing selesai, ya, nanti si B ini mengeluh di depan kita. Pak Antono, saya kemarin ketemu 5 orang yang ditolak 5 orang. Di depan calon dia, Bapak Ibu, dia mengeluh seperti itu. Atau dia mengeluh, di harga di luar macam-macam. Dia mengeluh di depannya si C, Bapak Ibu. Nah, ini juga B yang tidak bagus. Ya, sama dengan yang di 5 prinsip, Bapak Ibu. Ya, keluhan itu bisa bermacam-macam. Ya, jadi bisa bermacam-macam, Bapak Ibu. Hindari hal ini jika Bapak Ibu adalah B. Kalau Bapak Ibu pernah berbuat seperti itu, hilangkan, Bapak Ibu. Berarti itu B yang tidak bagus. Kemudian pemaki. Ya, pemaki kadang ya, saya pernah dampingi tim, Bapak Ibu, ya. Kita lagi prospek, dia di samping, dia memang tidak maki langsung, Bapak Ibu. Dia di samping lagi telepon, lagi maki-maki orang. Si calonnya ini dengar, Bapak Ibu. Ya, sering hal seperti itu terjadi, atau bahkan, Bapak Ibu, di depan kita ya bertiga, ya, dia juga maki-maki. Jadi jangan jadi B pemaki, Bapak Ibu. Oke, kemudian pengantuk. Nah, ini sering seperti sekarang saya lagi sharing, saya lihat sudah banyak yang ngantuk. Ya, mata sudah hampir terpejam. Ya, jangan jadi B yang pengantuk, Bapak Ibu. Ya, leader lagi sharing, Anda di sana lagi ngorok. Kan kacau jadinya, betul nggak? Katanya minum purtir stamina bagus. Nah, tapi ini kok yang bawa saya ini ngantuk terus. Ya, jadi jangan jadi B yang pengantuk, Bapak Ibu. Ya, kemudian berserakah. Ya, berserakah dalam arti banyak hal, Bapak Ibu. Kita beri satu contoh lah. Kita beri satu contoh setelah A sharing kepada si C. C ini sudah sepakat, Bapak Ibu, dia satu paket. Jadi dia sudah sepakat satu paket, oke, satu paket. Karena B ini terlalu berserakah, Bapak Ibu. Saya mau bahas one star lah. Dia jelaskan one star, oh perbedaan, kamu harus ambil one star. Jangan ambil satu paket. One star begini. Ujung-ujungnya si C, one star bagus ya. Tapi saya tak punya uang sekarang. Tunggu dulu lah, nanti punya uang saya baru masuklah 7 paket. Nah, satu paket pun tak jadi, Bapak Ibu. Karena dia apa? Dia terlalu berserakah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dia sudah jadi satu paket, jadikan dulu. Uang transfer KTP ambil. Ya. Kemudian 3 hari, 5 hari lagi kita ketemu dia, Bapak Ibu. Kita baru gosok one star. Itu adalah cara yang lebih bagus. Jangan langsung karena kita ingin menggebu-gebu, ingin peringkat, langsung kita gas one star. Dia melihat bagus, tapi dia punya keuangan sekarang belum memungkinkan. Nah, jadi nantilah saya masuk 7 paket langsung. Ujung-ujungnya jadi nggak, Bapak Ibu? Satu paket pun tak jadi. Ya, jadi jangan jadi B yang serakah. Kemudian B yang sebagai raja, Bapak Ibu, ya. Ini mungkin simple, Bapak Ibu. Ini kita anggap remeh, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini efeknya besar. Maksudnya B sebagai raja itu apa, Bapak Ibu? Banyak orang yang mungkin karena terlalu dekat hubungan dengan leader, terlalu nyaman, hubungannya terlalu dekat atau terlalu sering ketemu dengan leader, Bapak Ibu. Kadang dia minta, kalau sudah dekat, panggilnya bukan Pak lagi, Bapak Ibu, panggilnya Bro. Bro, tolong pesan saya minum lah. Haus saya. Pernah nggak Bapak Ibu lihat? Ya, Bapak Ibu minta leader Bapak, atau pernah Bapak Ibu lakukan bahwa Bapak Ibu minta leader Bapak Ibu tolong pesankan minum, tolong pesankan makan di depan calon yang ingin Bapak Ibu pengaruhi. Sering terjadi nggak? Sering, Bapak Ibu. Memang kadang kita anggap ini hal yang sepele. Tapi Bapak Ibu jangan salah loh, Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu calon Bapak Ibu melihat Bapak Ibu bisa memerintah leader Bapak Ibu sesuka hati, ya, maka nilai dari leader Anda itu sudah turun, Bapak Ibu. Anda tiap dia begitu tinggi, tapi Anda tinggal panggil dia pesan minum aja bisa. Berarti leader Anda ini tidak seperti yang Anda tiap. Ya, jadi jangan salah, Bapak Ibu. Di sini hal sepele itu efeknya besar. Oke, jadi jangan jadi B yang seperti raja, Bapak Ibu, main perintah, ya, jangan.
Kemudian B yang mengerikan. Wah, kalau mengerikan ini sulit dijelaskan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri kalau 1 sampai 7 itu bisa kita jelaskan. Kalau mengerikan itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, jangan jadi B yang mengerikan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini adalah B yang tidak bagus. Ya, Bapak Ibu coba pikir balik, ya Bapak Ibu analisa, pernah nggak sih jadi B seperti itu? Nah, kalau pernah, hilangkan, pelan-pelan hilangkan. Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita ingin menggunakan kekuatan kita. Kita harus ingin menggunakan kekuatan leader kita. Tentu bukan hanya leader kita yang punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Kita sebagai B pun harus menjadi B yang baik. B yang benar-benar bisa memberi kekuatan kepada si A untuk meyakinkan C. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian upline dan downline harus saling melengkapi Bapak Ibu. Ya, saling menyalahkan, saling berargumentasi. Ya kadang kita sering ketemu di lapangan Bapak Ibu. Dia minta si A bantu yakinkan calonnya, tapi terus berargumentasi sama si A-nya. A sampai bukan begini Pak, A sampaikan bukan begini Pak, maka A-nya ini punya kekuatan akan luntur Bapak Ibu. Jadi harus saling melengkapi, bukan menentang Bapak Ibu. Jangan saling menentang. Kalau memang ada hal yang merasa kita tidak cocok, kita jangan langsung di depan C. Kita mungkin setelah selesai, kita boleh kasih saran atau kita minta solusi Bapak Ibu ya. Jangan menentang di depan C. Jadi Bapak Ibu, ya, teman-teman yang sangat akrab perlu benar-benar menerapkan aturan ABC. Maksudnya apa? Yang tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu. Untuk mempengaruhi orang-orang dekat kita Bapak Ibu, kita perlu menerapkan hukum ini. Ya, untuk meyakinkan orang-orang dekat kita perlu menerapkan hukum ini, Bapak Ibu. Ya, untuk meyakinkan orang-orang yang kemampuannya di atas kita juga perlu menerapkan aturan ini. Kita juga perlu menerapkan hukum ABC ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena perlu kita tahu, Bapak Ibu, kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu, tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang kemampuannya di atas kita. Makanya kenapa kadang kita yang mau closing orang itu susah sekali Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang sudah lama di lapangan yang tidak closing Bapak Ibu, yang selama ini menggunakan kekuatan sendiri, Bapak Ibu perlu rubah. Ya, Bapak Ibu perlu rubah, gunakan kekuatan leader untuk meyakinkan calon kita. Paham Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu merasa saya tak punya leader, gunakan kekuatan crossline yang menurut Bapak Ibu adalah crossline yang baik, yang teman Bapak Ibu untuk meyakinkan dia. Minta bantu. Ya, tapi jangan setiap hari minta bantu sama crossline. Anda closing, dia tak ada untung. Ya, sekali minta bantu closing, terima kasih. Betul nggak? Oke, kemudian key up A, Bapak Ibu. Dia saat Anda sudah men-key up A, Anda harus hormati si A. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi, jangan jadi raja. Anda sudah key up A, Anda tak hormati A pula. Anda minta A pesan makan, pesan minum, semua. Jadi A itu seperti karyawan Anda. Seperti karyawan Bapak Ibu ya. Jadi ini jangan salah Bapak Ibu. Bisa Anda sudah men-key up si A, Anda harus hormati si A. Ya, tidak boleh memuji di si C Bapak Ibu ya. Tidak boleh memuji si C. Memang si C itu sehebat apa, setinggi apa dia punya posisi, sekaya apa. Usahakan jangan memuji dia. Jangan men-key up dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah men-key up dia, kita sulit, si A ini akan sulit membantu Bapak Ibu untuk meyakinkan C. Oke Bapak Ibu? Ya, kemudian sepanjang jalan selalu bersama C, memberi kenyamanan. Ya, kemudian, nah sepanjang jalan selalu bersama C, maksudnya apa Bapak Ibu ya? Di saat Bapak Ibu membawa C kepada leader Bapak Ibu si B, Bapak Ibu jangan tinggalkan. Banyak orang setelah dia bawa calon kepada kita, dia tinggalin. Pantono bantu sharing ya. Pantono bantu sharing, dia tak kemana Bapak Ibu? Ya, kita jangan jadi B yang seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan kenyamanan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, pemilihan lokasi. Ini juga sangat penting walaupun mungkin sepele, tapi lokasi juga sangat berpengaruh di saat kita ingin meyakinkan seorang calon Bapak. Maksudnya lokasi itu apa? Lokasi itu hindari lokasi yang bising. Kita lagi sharing, mobil lewat. Kita lagi sharing, motor lewat Bapak Ibu. Kadang poin-poin pentingnya sampai suara bising lewat, nggak dengar gitu calon kita. Nah, jadi pemilihan lokasi itu penting. Itu lokasi yang sunyi. Ya, sunyi dalam arti kata bukan kita ke pelosok-pelosok, takut pula dia mau ngapain, ya kan? Jadi daerah yang benar-benar bukan di depan jalan umum,
daerah yang lebih dalam supaya memang tidak banyak kendaraan yang lalu lalang lah. Oke, atau kalau memang ada di depan jalan umum ya yang kedap suara. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu, pemilihan lokasi sangat penting supaya tidak ada gangguan. Dan paling penting nyaman Bapak Ibu. Nyaman, jangan ya biasa kita kalau di kedai kopi kan wah kiri kanan semua ada meja Bapak Ibu. Kita mau sharing pun nggak nyaman. Apalagi kita pakai yang seperti ini Bapak Ibu, betul nggak? Di sini lagi sharing, keringat lagi bercucuran. Ya, jadi pemilihan lokasi itu penting Bapak Ibu. Kenapa kita butuh pakai seperti ini? Jangan salah loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau A sudah di up punya penampilan harus bagus Bapak Ibu. Nah, ini juga bukan hanya B yang harus benar, A-nya juga harus benar. Memang di hukum ABC yang di poin ini Bapak Ibu lebih banyak menyampaikan dari segi B, tapi A juga Bapak Ibu adalah jika Bapak Ibu menjadi A, Bapak Ibu juga harus punya penampilan, punya sikap, ya semuanya harus benar sesuai dengan apa yang sudah di up. Oke? Kemudian lindungi A Anda Bapak Ibu. Ya, membentuk citra dan kewibawaan. Jangan sembarang pergunakan Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Saya ingin cerita satu contoh antara saya dengan Mr. Jolly Bapak Ibu. Antara saya dengan Mr. Jolly itu hubungannya sebenarnya jarak levelnya itu sangat dekat Bapak Ibu. Ya, jarak levelnya itu sangat dekat. Jolly, Pak Hasim, saya. 3 level. Berarti saya adalah cucunya dia Bapak Ibu. Tetapi Pak Hasim sebagai B Bapak Ibu, dia menjadi seorang B yang sangat luar biasa. Dia menjadi seorang B yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Maksudnya apa? Semua masalah yang kami hadapi, semua kendala yang kami hadapi Bapak Ibu, tidak akan pernah sampai ke Mr. Jolly. Kenapa? Karena Pak Hasim sebagai B, dia melindungi Mr. Jolly sebagai A. Dia membentuk citra dan kewibawaan dari Mr. Jolly, Bapak Ibu. Makanya di saat kami melihat Mr. Jolly, kami begitu respect kepada dia. Dia itu seperti, menurut kami, apapun masalah kalau sampai ke Mr. Jolly, Bapak Ibu, selesai. Dia hanya perlu sampaikan 2 patah kata, 3 patah kata, selesai Bapak Ibu masalah tersebut. Begitu juga Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu menjadi B, Bapak Ibu harus bisa melindungi A Anda. Bapak Ibu harus bisa melindungi leader Anda, Bapak Ibu. Jangan semua masalah Bapak Ibu lemparkan, cari leader saya, cari leader saya, cari leader saya. Jika hal seperti itu yang terjadi, Bapak Ibu, hal seperti yang kita lakukan, apa yang terjadi? Di saat leader Anda tidak mampu menyelesaikan masalah, maka tim itu akan bubar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai B harus pastikan masalah yang sampai ke Bapak Ibu harus bisa selesaikan terlebih dahulu. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa selesaikan, Bapak Ibu minta kasih waktu. Kasih saya waktu, oke? Saya akan konsultasi dengan leader saya. Jangan langsung lempar ke atas Bapak Ibu. Walaupun sedekat apapun Bapak Ibu dengan leader Bapak Ibu. Sedekat apapun, seperti saya dengan Pak Hasim Bapak Ibu. Saya dengan Pak Hasim cukup dekat. Tadi Pak Hasim ada bilang sejak lahir sudah kenal, betul nggak? Dekat Bapak Ibu. Tetapi saya harus berusaha apa? Masalah sampai ke saya tidak boleh langsung ke Pak Hasim. Saya harus protect Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu harus bisa memprotek satu level demi satu level. Supaya apa? Supaya semua level itu ada nilai. Supaya Bapak Ibu ke depan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Leader Anda cukup sharing beberapa kata. Masalah itu sudah selesai Bapak Ibu. Paham di sini Bapak Ibu ya? Jadi A ini jangan sembarang dipergunakan. Lindungi. Di tim leader itu kasus itu tak ada nilai Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak? Kita para Pegasus Bapak Ibu, sampai ke luar negeri kita itu seperti artis Bapak Ibu. Kadang kita layani foto itu sampai capek. Ya bukan kita ingin Bapak Ibu selalu minta orang foto sama kita, bukan. Ya. Tetapi kalau di Indonesia, kalau di sini Bapak Ibu,
Pegasus 2 lewat, tak ada yang kenal loh Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita kekurangan hit-up, Bapak Ibu. Kita kekurangan menjual nilai. Bapak Ibu, sebenarnya hit-up itu sangat simple, sangat gampang. Tidak mesti orang itu, leader itu di samping kita, baru bisa kita hit-up. Tidak mesti leader itu adalah upline kita boleh hit-up. Ya, tidak mesti leader itu punya peringkat tinggi, kita baru boleh hit-up, Bapak Ibu. Testimoni kita boleh hit-up nggak? Boleh hit-up, Bapak Ibu. Ya, seorang ibu rumah tangga yang dulunya benar-benar ibu rumah tangga, sekarang di Riwe 1-2 tahun bisa membangun sebuah tim yang besar. Boleh kita hit-up nggak? Boleh kita hit-up, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali sebenarnya di tim kita, Bapak Ibu ya. Baik itu Diamond One Star, Diamond Two Star, Diamond Three Star, yang bisa kita hit-up. Salah satu contoh Ibu Teresia, Bapak Ibu. Ya, seorang pengusaha yang usia sudah pensiunan, tapi masih aja bisa kita hit-up. Testimoni begitu banyak nilai, baik itu dari perusahaan, baik itu dari testimoni orang-orang sukses, baik itu dari peralatan, majalah-majalah Riwe, Bapak Ibu. Sekarang sangat gampang, kita tinggal download Riwe Magazine, Bapak bisa lihat di sana. Ada pengemis bisa jadi Pegasus, ada orang 82 tahun bisa jadi Pegasus, ada orang 21 tahun bisa Pegasus 5. Orang-orang itu tidak mesti datang ke kita baru bisa jual nilai orang tersebut, Bapak Ibu. Ya, kita bisa pergunakan hanya melalui handphone kita, Bapak Ibu. Makanya kenapa kami sampai ke luar negeri itu, kita itu seperti artis ya, sangat-sangat ya, mungkin karena selama ini kita nggak tahu, mungkin selama ini Bapak Ibu, mereka itu menjual nilai kita. Kan sayang sebenarnya ya, bukan kita ingin dipuji atau apa, bukan, tetapi maksudnya sayang sekali Bapak Ibu. Ya, kita yang punya tim, kita yang punya leader, tapi negara lain yang dapat kekuatan. Betul nggak Bapak Ibu? Kan sayang sekali, kenapa orang yang ada dalam tim kita, orang yang begitu dekat dengan kita tidak bisa gunakan kekuatan. Itu kan sayang sekali. Ya, seperti contoh yang paling simpel Bapak Ibu. Kita punya Rolls Royce di Batam. Rolls Royce yang selama ini hanya terparkir. Kita pernah jual nilai tersebut nggak Bapak Ibu? Orang Indonesia yang bisa pakai Rolls Royce Bapak Ibu, bukan orang main-main loh. Saya mau tanya, kalau bukan di Riwe, selain di Riwe ya, teman Bapak Ibu ada yang punya Rolls Royce? Ada yang punya mobil RR? Ya, saya pernah presentasi di depan sekitar 300 orang Bapak Ibu. Ya, saya langsung tanya, ada nggak teman Bapak Ibu selain bisnis Riwe yang punya mobil Rolls Royce? Semua bilang tak ada. Tetapi hari ini kita di Riwe ada begitu banyak RR loh Bapak Ibu. Kita ada pergunakan nilai tersebut. Nah, ini kita sebagai leader, sebagai B, kita harus paham menjual nilai ini. Jadi di tim kita Bapak Ibu, ya sebenarnya banyak sekali yang bisa kita jual. Mulai dari kita punya top leader nomor 1 Indonesia, top 7 Riwe internasional, yang bangun launch untuk kita. Kemudian yang belakangan yang paling viral ini Bapak Ibu, kita punya private jet yang bisa kita jual. Kalau di Riwe Bapak Ibu, kalau Dato' Kenny Wong yang jual, mungkin bisa jual 2 tahun. Ya, mungkin dia bisa jual sampai private jet itu bisa dibeli Bapak Ibu. Hanya menggunakan nilai private jet ini. Jadi di sini kita perlu belajar untuk menjual nilai Bapak Ibu ya. Tentu ya balik lagi, bukan hanya Pegasus yang harus kita jual. Diamond One Star bisa kita jual, Diamond Two Star bisa kita jual, Diamond Three Star bisa kita jual. Ya. Yang kita jual dari, kita lihat kelebihan orang itu kita jual Bapak Ibu. Ya, bukan bawa orang itu pergi jual, bukan. Ya. Oke. Kemudian situasi yang tak terduga Bapak Ibu. Nah, di sini ya, kita pasti kadang menghadapi situasi yang tidak terduga. Maksudnya apa? Kita ketemu si C ini Bapak Ibu, ya dia merasa dia sangat pintar dan punya pendapat sendiri. Apa yang A omongkan dia tak mau dengar Bapak Ibu. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Dia merasa dia paling hebat. Kadang si A itu tak punya kata-kata juga Bapak Ibu. Nah, kalau kita ketemu seorang seperti ini,
Ya, maka A dan B harus bekerja sama, Bapak Ibu. Maka kalau saya biasa ketemu orang ini, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Saya akan izin ke toilet. Ya, kita sebagai A, kita harus izin ke toilet. Kenapa? Karena argumentasi sama si C yang merasa sangat pintar, yang berpendapat sendiri, argumentasi sebanyak apapun tidak ada hasil. Kita harus izin kita ke toilet. Nah, di saat si A ini ke toilet, maka si B harus bekerja. Apa yang harus B lakukan? Kalau Bapak Ibu adalah B. Jika Bapak Ibu adalah orang yang memperkenalkan C kepada A, Bapak Ibu harus, bro, Pak. Nah, kalau orang-orang merasa pintar, kita harus bilang, Pak, kasih saya muka boleh nggak? Saya ini susah payah undang A. Ya, saya ini susah payah undang si A. Ya, saya janji sama dia 2 minggu, baru hari ini dia ada waktu 1 jam. Boleh nggak kasih saya muka sedikit? Baru nanti A balik. A baru akan sharing lagi. Nah, kalau dia masih seperti itu, Bapak Ibu, sebagai A, sudah selesai. Tak usah cerita lagi. Kenapa? Karena orang seperti itu, sebanyak apapun Bapak Ibu ngomong percuma. Ya, di sini Bapak Ibu mesti lakukan dengan sangat baik. Oke, jika Anda tidak dapat membuat kesepakatan di tempat, nah, tadi loh, kalau Anda tidak bisa langsung closing di tempat, maka Anda harus sediakan peralatan. Peralatan ini harus diberi nilai, Bapak Ibu. Baik itu DVD NDO, baik itu majalah Riway, baik itu brosur. Ya, apalagi brosur ya, kalau tak ada nilai pulang masuk tong sampah semua. Kita cetak berapa ribu brosur selama ini. Puluhan ribu pun ada brosur. Ada closing berapa set. Tidak ada nilai, Bapak Ibu. Ya, kalau saya pribadi, saya tak mau kasih brosur. Kadang kalau kita prospek orang, nanti kirim brosur ya. Ngapain dikirim, Bapak? Dia nggak mungkin baca. Ya, nggak usah. Oke, jadi harus membawa alat. Ya. Jangan nanti tak closing, Bapak tanya, ada bawa brosur nggak? Jangan. Ya, Anda sebagai B benar harus siapkan perlengkapan, Bapak Ibu. Oke, membawa C ya, kemudian membawa C ke berbagai pertemuan, ya, perusahaan atau perkumpulan rapat meeting dengan upline. Oke, Bapak Ibu, jadi C yang sudah Bapak Ibu prospek, kalau dia masih belum yakin, usahakan ajak dia ke acara. Ajak dia ke acara sampai dia masuk ke lingkungan Riway ini, dia benar-benar memahami, Bapak. Kenapa? Karena kalau dia belum memahami, apa yang dia lihat dengan yang kita lihat berbeda. Oke? Nah, Bapak Ibu, dan yang terakhir, ya, belajar meminjam kekuatan. Ya, jika Anda bisa belajar meminjam kekuatan, Bapak Ibu, orang kaya berikutnya. Ya, jadi kita harus bisa meminjam kekuatan orang lain, Bapak Ibu. Jangan selamanya, saya hebat. Kita kalau lihat orang memuji diri sendiri, aneh nggak, Bapak Ibu? Aneh sekali loh. Wah, saya hebat, saya ini bisa, itu bisa. Kan aneh sekali, Bapak Ibu. Tapi kalau kita, dia hebat, si A hebat, Pak Justinus hebat, Bu Leni hebat, Pak Gary hebat, Pak Christian hebat, Pak Christopher hebat, Pak Andi hebat, wow, dia hebat. Berarti kita juga bisa jadi orang yang hebat, Bapak Ibu. Kalau kita senantiasa cerita kita hebat, kan lucu, betul nggak, Bapak Ibu? Ya, jangan cerita kita hebat. Kita harus bisa cerita orang lain. Bapak Ibu lihat, selama ini Riway punya kerja apa? Dia datang ke Indonesia, dia cerita Taiwan. Dia datang ke Taiwan, dia cerita Indonesia, Bapak Ibu. Dia datang ke Malaysia, dia cerita Myanmar. Nanti dia datang ke Singapura, dia cerita Vietnam. Itu yang Riway lakukan selama ini, Bapak Ibu. Begitu juga kita harus cerita orang lain. Wah, dia hebat. Oke, sukses bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa Anda lakukan, tetapi Anda bisa meminjam berapa banyak kekuatan orang untuk melakukan banyak hal. Ya, jangan salah. Jangan dibalikkan. Oke, belajar meminjam kekuatan, ya, memanfaatkan kekuatan orang lain, Bapak Ibu. Meminjam kekuatan peralatan, memanfaatkan kekuatan panggung, memanfaatkan kekuatan sistem. Jadi ini Bapak Ibu harus jual satu persatu. Seperti acara hari ini lah. Acara ini Bapak Ibu bisa hadir. Kenapa? Karena ada seseorang menjual nilai acara hari ini. Betul nggak? Wah, acara hari ini adalah acara kita untuk belajar tentang apa-apa. Baru Bapak Ibu datang. Bapak Ibu penasaran, betul nggak? Wah, kalau Bapak tak ada yang jual, ayo datang ya. Tak ada yang mau datang, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menjual nilai. Mungkin dari apa? Kekuatan orang lain tadi sudah bahas panjang lebar, Bapak Ibu. Kemudian peralatan, ya. Kemudian yang belum di acara itu panggung. Ya, kekuatan panggung ini kita harus bisa jual, Bapak Ibu. Wah, panggung bagi Bapak Ibu yang pernah lihat gala dinner, ya, panggung gala dinner. Wah, kita punya panggung itu malah penghargaan dari artis-artis ya. Itu pun kalah.
Jadi panggung Riwe itu panggung kita harus bisa jual bagus supaya orang ingin datang. Jangan setiap hari petir bagus, minum lah. Minum nggak deh? Nggak minum. Oke, kemudian memanfaatkan kekuatan sistem. Dengan demikian, Anda telah menemukan titik fokus untuk mengguncang seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, jadi, Bapak Ibu, ini lebih kurang ilmu hiab yang harus Bapak Ibu pergunakan, yang harus Bapak Ibu praktekkan, pelajari, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya pahami, bukan hanya teori saja yang Bapak Ibu pahami, tetapi Bapak Ibu harus praktekkan. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti akan menjadi seorang B yang sangat luar biasa. Selain menjadi B, Bapak Ibu juga akan menjadi seorang A yang luar biasa. Ya, jadi harus Bapak Ibu bisa praktekkan, terapkan. Ya, nanti seiring berjalannya waktu, hiab Bapak Ibu akan menjadi pas. Mungkin awal-awal hiab kita terasa kaku, Bapak Ibu. Ya, terasa sedang berakting, ya, kata-katanya dibuat-buat. Tetapi seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, kata-kata itu akan menjadi seperti kata-kata yang benar-benar mengalir begitu saja. Jadi ilmu hiab ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu harus bisa. Jika Bapak Ibu ingin mempengaruhi orang-orang yang kemampuannya di atas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mempengaruhi orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu, yang sulit Bapak Ibu pengaruhi. Gunakan kekuatan orang lain, Bapak Ibu. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Kekuatan kita sendiri terbatas. Seperti saya lah. Saya Pegasus 4. Saya ingin yakinkan teman sekolah saya, Bapak Ibu. Susah sekali. Saya ingin yakinkan teman yang sekolah bareng saya dari SMP, Bapak Ibu. Itu sulit sekali. Walaupun sudah Pegasus 4, Bapak Ibu. Tetapi saya menggunakan kekuatan downline saya yang belum ada star, Bapak Ibu. Saya bisa yakinkan dia. Asalkan saya menjadi B yang bagus. B yang benar-benar, B yang profesional. Ya, jadi ini penting, Bapak Ibu. Oke? Jadi lebih kurang hukum ABC sampai di sini, Bapak Ibu. Ya, saya harap hukum ABC ini Bapak Ibu benar-benar bisa pelajari, Bapak Ibu bisa praktekkan di lapangan. Ya, selama ini kalau yang menggunakan kekuatan sendiri belum ada hasil, gunakan kekuatan orang lain. Oke, dan Bapak Ibu jika menjadi A, jadilah A yang profesional. Ya, jangan menjadi A yang tidak seperti A. Jangan menjadi B yang tidak seperti B. Banyak seperti itu, Bapak. Jadilah A yang harusnya A lakukan, jadilah B yang harusnya B lakukan. A menjadi A, B menjadi B. Oke? Jadi sharing saya sampai di sini, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya kembalikan panggung ini kepada tim Supreme Pegasus 8 satu ring Pak Sim. Terima kasih, Pak Sim. Oke, terima kasih Pak Antono, sharing yang sangat-sangat luar biasa. Kita pantas beri tepuk tangan dan 2 jempol kepada tim Supreme Pegasus 4, Pak Antono. Luar biasa. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu. Ini ibaratnya sebenarnya hukum ABCD Bapak Ibu. A itu ibaratnya backing kita Bapak Ibu. Ibaratnya kita dalam dunia bisnis konvensional, kita perlu seorang backing yang ada di belakang kita. Kapan-kapan kita perlu, kita mengeluarkan mereka untuk membacking kita atau membantu kita, baik dari segi misalnya finansial atau misalnya di bagian hukum segala macam. Kita perlu seorang backing. Contoh, kami dulu kerja handphone, backingan kami, contoh menyelesaikan masalah barang curian lah segala macam, kami perlu backing. Dari backing dari misalnya orang yang misalnya dari pihak mana A, B, C, D atau ada yang bagian hukum punya, itu adalah backing. Dan tentu saja tidak sesuka kami kapan kami langsung misalnya tidak bisa setiap saat kami gunakan. Tentu saja ada hal-hal yang di luar kendali kami. Oke, baru kita menggunakan backing. Jadi A itu adalah backing kita Bapak Ibu. Kalau kita sering menggunakan dia tidak akan ada kekuatan apa lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Antono. Benar Bapak Ibu. Pada saat kita ingin hiab si A Bapak Ibu. Dan A itu tidak seharusnya dia adalah top leader. Tidak seharusnya dia adalah orang level paling tinggi. Contoh, hari ini Bapak Ibu saya sebagai B. Saya sebagai B, Pak Antono sebagai A. Nah, itu adalah hukum ABCD. Sehingga pada saat saya cerita Pak Antono ini seperti apa, menguasai hukum ABC seperti apa,
Anda baru benar-benar dengar, oh iya Pak Antono bilang punya benar, ya nggak? Tetapi kalau misalnya saya bilang saya paling hebat, saya dulu ceritakan ini segala macam dan saya ajar ke Pak Antono, Bapak Ibu akan menunggu saya yang sharing Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Jadi setiap orang Bapak Ibu, dia bisa menjadi A, bisa menjadi B Bapak Ibu, sesuai kebutuhan seperti apa yang Pak Antono tadi. Contoh, dia ingin meyakinkan teman dekat sendiri, dia harus menggunakan kekuatan downline-nya. Downline yang menjadi A, Pak Antono menjadi B, Bapak Ibu. Nah, paling penting di sini, Bapak Ibu, pada saat kita memberikan nilai kepada A, jangan seperti tadi Pak Antono sudah ada bilang, Bapak Ibu. Jangan di depan downline kita baru tiap di tempat ketemu, bukan maksudnya jangan sampai ketemu si A kamu si Pak Antono gini di depan cerita di depan Pak Antono. Saya sering mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang bawa temannya ke Pegasus Loan, wah ini nomor 1 Indonesia, penghasilan berapa, lihat dia punya Rolls Royce, lihat dia punya rumah, ini semua hasil riwayat. Kita jadi aneh Bapak Ibu. Sebenarnya setelah Anda bawa mereka ketemu dengan kita Bapak Ibu, Anda tidak perlu cerita yang hal-hal seperti ini lagi. Mereka datang ke tempat kita, mereka lihat, mereka sudah paham. Nilainya mereka kasih berapa, itu hati mereka sendiri yang tahu Bapak Ibu. Tidak perlu kita kasih tahu lagi, karena dia sudah lihat sendiri Bapak Ibu. Nah, dan paling penting yang masalah kedua adalah, jangan membawa seseorang yang ketemu dengan kita hanya untuk argumentasi. Yaitu sebelum ketemu dengan kita, Anda harus protek. Oke, gini aja, misalnya dia suka argumentasi. Oke, masalah kamu, oke, nanti saya akan konsultasikan. Kamu boleh luangkan waktu nggak? Saya nanti pertemukan kamu dengan beliau dan kamu cukup dengar aja. Tetapi saya belum tentu bisa dapat appointment dengan beliau nggak? Karena waktu beliau itu sangat sibuk. Tetapi kalau andai kata, oke, saya bisa mempertemukan kamu dengan beliau dan masalah yang kamu pertanyakan, saya sampaikan kepada dia. Oke, kalau ada waktu, kira-kira kamu boleh duduk dengar sebentar. Mana tahu, oke, teman saya ini bisa meluangkan waktu dan bisa menyelesaikan apa yang kamu pikirkan, yang kamu permasalahkan. Cukup di saat itu selesai. Pada saat kita ketemu dengan orang ini, dia hanya duduk dengar saja. Setelah duduk, kita yang olah. Karena pada saat Anda bawa dia ke kita tidak mau mendengar proposal dia. Kita bukan ingin mendengar proposal dia di luar itu berapa hebat. Yang kita ingin adalah dia mendengar proposal kita. Ini yang kita mesti jelas Bapak Ibu. Bukan kita mendengar proposalnya, wah. Yang saya selama ini paling sakit hati Bapak Ibu. Orang bawa temannya datang. Dia nggak lakukan B yang benar. Wah, datang sampai ke tempat kita, dia tidak tahu kita ini siapa. Ngomong sampai panjang lebar, ujung-ujung tak punya 35 juta Bapak Ibu. Ngomong sampai langit bisa bergetar, bumi kayak bisa gempa Bapak Ibu. Ujung-ujung dia bilang tak punya 35 juta. Ini yang kita mendengar sebuah proposal yang ujung-ujung nol punya Bapak Ibu. Itu sangat membuang waktu kita Bapak Ibu. Jadi hal seperti ini Bapak Ibu, selesaikan ke luar. Di luar selesaikan dulu, baru datang ke tempat kita, ketemu dengan kita Bapak Ibu. Dia mendengar proposal kita. Bukan kita menghabiskan waktu mendengar proposal dia, tetapi ujung-ujung dia tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu, kita harus jangan menghabiskan kekuatan leader di bagian yang salah. Oke? Di bagian ini Bapak Ibu paham? Oke. Dan yang di bagian kedua adalah sopan. Sopan santun seorang B itu harus ada Bapak Ibu. Saya melihat banyak orang di B salah. Sopan santun tidak ada Bapak Ibu. Sehingga saya pernah mempelajari, kenapa orang ini tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan dia. Kenapa sulit sekali tim percaya dengan dia. The respect tidak ada. Kalau respect kepada orang yang mau membantu dia saja tidak ada, bagaimana dia punya respect terhadap orang di luar sana Bapak Ibu. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi sopan santun kita harus ada. Ketemu orang, sapalah, Pak, Bu. Jangan pakai hey, pakai hoi. Itu tak ada sopan santun Bapak Ibu.
Pak, Bu, kalau kita harus sesuaikan orang. Kalau misalnya orang ini memang biasanya agak kalem, dia tidak terlalu open minded punya, kita tetap standar Pak, Bu, ya Kak. Tetapi kalau orang ini lebih keren punya kayak Pak Sukamto, kita bro, Pak Giri, bro. Nah, ini bahasanya harus lebih oke. Tetapi kalau misalnya orang yang kita bawa ini Bapak Ibu adalah orang yang pendidikan tinggi, oke, orang yang punya jabatan, kita tetap walaupun ketemu dengan orang yang kita panggil dekat, misal Pak Sukamto kita bisa panggil bro, tetapi kalau saya bawa tamu saya adalah orang yang biasa, benar orang yang berwibawa, orang yang pendidikan, tetap saya menggunakan panggilan ke Pak Sukamto, maaf Pak Sukamto, saya akan panggil Pak Sukamto Pak. Tetapi kalau bro segala macam dia sudah kesannya beda, dia sudah kekuatan itu sudah menurun dibanding saya panggil beliau Pak Sukamto, Pak inilah contoh saya bilang sama teman inilah yang saya cerita tadi, beliau adalah Pak Sukamto tim Elit Papo dari Pekanbaru. Beliau orang yang membuat saya sangat respect dan saya sangat berterima kasih beliau hari ini kasih saya waktu. Oke, kita cerita seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu pada saat misalnya Anda ketemu, ketemu dengan dengan calon Anda, Bapak Ibu. Anda sudah harus benar-benar duduk bersama calon Anda untuk mendengar. Anda cukup bagian yang Anda cukup menyampaikan keluh kesah dari A itu atau apa yang Anda ingin dengar dari kita yang Anda cukup memberitahukan, tujuan kamu membawa si C ketemu dengan kita untuk apa? Contoh, Pak, si C ini ada sedikit ragu di bagian ini, Jadi hari ini saya sangat berterima